Halo, selamat malam pengunjung channel Cikgu Fadli yang setia. Pada kesempatan kali ini, Cikgu akan berbagi materi tentang proses penanganan pemesanan tiket penerbangan menggunakan sistem reservasi online. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan sistem reservasi online milik PT MMBC atau PT Medusa Multi Business Center. Kebetulan Cikgu Fadli adalah distributor resminya PT MMBC, terdaftar loh. Baik, di sistem reservasi online milik PT MMBC ini alamatnya untuk login ya, untuk login. Kemudian saya lihat di sini transaksi.klikmbc.biz. Kemudian di sini ya salah satu sistem sampel yang Cikgu gunakan untuk memberikan tutorial. Jadi Cikgu tidak menggunakan sistem asli milik Cikgu yang biasa dipakai untuk bisnis. Kita kali ini menggunakan sistem sampel saja yang saldonya memang dibatasi seminim mungkin agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan nantinya. Baik, di sistem transaksi MMBC ini kita bagi yang sudah terdaftar ke agenan akan diberikan username dengan password. Artinya apa? Artinya sistem transaksi milik MMBC ini bukan sistem gratis dan bukan seperti sistem online lainnya yang bisa kita buka tanpa login kemudian lakukan pemesanan. Kalau yang ini memang murni untuk sistem tour and travel, jadi kita harus daftar dulu. Nah, daftar di MMBC ini ada biayanya. Untuk info biaya pendaftaran ke agenan atau info-info lainnya terkait dengan sistem MMBC bisa menghubungi Cikgu. Nanti bisa menghubungi Cikgu lewat WA yang tersedia atau komentar di bawah video ini ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan login menggunakan akun ini. Asalan 2015, passwordnya kita login. Ya, kita sudah masuk ke dashboard atau halaman utama sistem transaksi milik PT MMBC. MMBC ini makanya namanya Medusa Multi Business Center. Multi bisnis gak satu aja. Jadi di satu sistem ini semua agen yang terdaftar yang memiliki hak guna terhadap sistem transaksi ini benar-benar diuntungkan dengan berbagai fitur layanan yang tersedia di sistem MMBC ini. Kita lihat ya. Ini Cikgu sekalian memperkenalkan sistemnya. Di atas ini ada menu. Kalau kita klik itu menunya banyak sekali. Di sini kita lihat saldo. Nah, di sini pengingat saldo. Sengaja kita batasi saldonya agar rekan-rekan sekalian bisa melihat bahwa saldo di sistem ini akan terupdate secara otomatis sesuai dengan saldo yang kita punya. Kemudian di sini ada tombol menu untuk mencari tiket pesawat ya. Ini pencarian cepat. Kemudian kereta api, hotel, pulsa, PPOB, payment point online banking. Apa PPOB itu? Layanan-layanan seperti bayar listrik bulanan, ya kan?
pengisian token listrik, bayaran tagihan itu PPOB. Di sini ada tombol logout kalau ingin keluar dari sistem. Ya, kita langsung ke menu-menu yang ada di bawah. Terkait reservasi tiket. Nah, di sini ada beberapa menu untuk tiket. Kapal feri pun ada, bus travel ada, waterboom juga ada. Tiket MotoGP juga ada, tiket bioskop juga ada, Pelni, bus akap, antar kota, antar provinsi, itu kepanjangan dari akap ya, biar tahu sekalian. Ini bisa pesan hotel juga. Jadi tombol cari pesawat di sini adalah tombol shortcut, maksudnya pencarian cepat, tapi fiturnya kurang lengkap. Nanti kita akan coba, tapi kita akan juga gunakan menu pencarian tiket pesawat yang lebih lengkap lagi. Kemudian isi saldo di sini, bisa transfer uang ya di sini. Jadi jika rekan-rekan memiliki keagenan kemudian membuka layanan transfer uang, bisa. Ya, tentu saja kita harus punya saldonya ya. Kemudian kartu kredit Alfa Group bisa di sini isinya. Top up, isi ulang. Nah, isi pulsa. Pulsa di MMBC ini benar-benar bervariasi modalnya dan banyak harga promonya. Murah-murah sekali. Modalnya benar-benar murah. Artinya gini, kalau kita jualan pulsa menggunakan sistem MMBC ini, dijamin benar-benar menguntungkan. Kemudian saldo yang kita punya ini nggak hilang, rekan-rekan sekalian. Jadi saldo yang kita punya ini bisa kita transfer ke rekening kita, bisa kita uangkan. Nah, ada kan sistem-sistem lain yang kalau kita ngisi saldo itu nggak bisa diambil lagi. Tapi kalau di MMBC nggak seperti itu. Uang yang kita punya di sistem itu uang kita. Artinya mau kita ambil, mau kita pakai transaksi ya silakan. Itu. Makanya ada menu transfer itu tadi. Transfer. Kemudian internet ya, bayar. Pakai data pembayaran internet juga. Token listrik, GoPay dan lain-lain bisa dilihat di sini. Karena Cibu tidak akan membahas ini satu persatu. Ini hanya fitur-fitur tambahan yang mungkin nanti akan kita bahas lain kali. Karena pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana proses pemesanan tiket pesawat menggunakan sistem MMBC ini berlangsung. Ini bayar tagihan, di sini ada juga menu bayar tagihan. Layanan jasa juga ada ini. Bahkan umroh haji pun ada, paket tur juga ada, transfer uang ada tuh. Kemudian bisa pesan juga. Jadi kalau kita punya keagenan nih, kita bisa pesan nih website travel sendiri. Kalau di sini kan kita pakai alamat transaksi.klikmbc.biz ya. Nah, kita bisa buat sendiri. Misalnya nama nama sistem saya ini kan Assalam Group. Kalau saya membuat website assalamgroup.biz juga bisa jadi gitu. Aplikasi Android. Nah, ini bisa pesan. Kemudian, nah ini ada tutorial. Lengkap sekali ya. Mari kita mulai melakukan pencarian tiket pesawat. Mohon agar kawan-kawan, rekan-rekan sekalian memperhatikan secara seksama proses yang semestinya dilakukan dalam pencarian tiket pesawat ini. Dan juga akan jelaskan sedetail mungkin. Mari kita mulai. Untuk pencarian tiket pesawat, kita bisa klik tombol cari pesawat ini. Nah,
booking pesawat ya, kota, bandara asal. Disinilah keterampilan dan penguasaan knowledge terkait dengan standar pelayanan reservasi tiket penerbangan harus benar-benar mumpuni pada diri staf bagian reservasi. Apabila seperti ini, misalnya ada calon pelanggan yang mau cari tiket penerbangan dari Pontianak, kalau staf bagian reservasinya memiliki keterampilan yang rendah, dia biasanya ketik Pontianak. Nah, untungnya sistem ini memiliki fitur bantuan yang efektif. Ini Pontianak. Tapi kalau staf yang sudah mumpuni skillnya, keterampilannya, maka dia cukup ketik kode, namanya 3-letter code ya. Nih 3-letter code nih, kode dengan 3 huruf nih, Pontianak. Jadi berbeda dengan singkatan-singkatan yang lain yang ada di luaran sana. Untuk penerbangan kota tujuan, kota asal itu sudah ditetapkan secara formal di seluruh dunia. Biasanya melalui IATA. Kalau di sini kita menggunakan standar IATA, 3-letter code IATA ini, International Air Transport Association, asosiasi dunia yang menangani semua penerbangan. Kemudian ini Pontianak ya, kita pilih. Nah, setelah kita klik tadi, dia akan terkunci di sini. Kita cari kota tujuan. Misalnya tujuannya adalah Jakarta, maka ketik sekali lagi. Kalau keterampilan staf reservasinya adalah keterampilan yang rendah, maka dia akan ketik Jakarta. Tuh kan muncul nih. Nah, ini ada tiga tujuan yang muncul. Nah, yang umum biasanya untuk penerbangan sipil itu di CGK dengan Halim. Nah, kita coba CGK. Baik. Setelah kita mengisi kota asal atau bandara asal, kemudian kota tujuan atau bandara tujuan, kita selanjutnya harus mengisi tanggal keberangkatan yang direncanakan oleh calon penumpang. Misalnya calon penumpangnya pesannya untuk tanggal berapa, kita klik. Nah, muncul kalender. Misalnya mau berangkat tanggal 1 ya, 1 Februari 2023. Nah, kita tanya nih calon pelanggannya, pesan tiketnya untuk pergi dan pulang atau hanya untuk sekali jalan, berangkat saja, pulangnya nanti cari sendiri. Katakanlah ini 1 kali jalan. Nanti kita akan belajar lagi di video selanjutnya pemesanan tiket penerbangan untuk pergi pulang. Kita lanjut ya. Setelah tanggal kita isi, maka kita lanjut ke pengisian usia calon penumpang. Di sini ada dewasa, angkanya silakan dipilih berapa orang dewasa. Di sini dibatasi sampai 7. Kemudian ada anak-anak, kemudian ada bayi atau infant. Jadi kalau dewasa ini kodenya adult ya, bahasa Inggrisnya adult. Kalau anak-anak ini children atau child.
Kalau bayi ini infant, kodenya INF. Nah, coba lihat di sini bagaimana kita menentukan anak ini termasuk kategori infant atau bayi, ataukah dia sudah masuk kategori anak-anak, atau dia sudah masuk kategori remaja atau dewasa, sudah tidak anak-anak lagi di atasnya. Ya, ini ada tulisan kecil di atas ini. Anak-anak itu adalah usia antara 2 tahun sampai 12 tahun. Jadi kalau usianya di bawah 2 tahun, dia tergolong ke dalam kategori bayi. Kalau dia di atas 12 tahun, maka dia dihitung sebagai penumpang dewasa. Apanya? Tarifnya. Tarif penumpang biasa dewasa. Kalau usianya antara 2 sampai 12 tahun, maka tarif tiketnya adalah tarif anak-anak. Nah, sedangkan untuk bayi atau infant kode INF itu usianya di bawah 2 tahun. Nah, katakanlah di sini pemesannya atau calon penumpangnya 1 orang dewasa. Kita belum masuk ke contoh-contoh yang lebih rumit ya. Belum ada anak-anak, belum ada bayi. Kita 1 penumpang saja, 1 orang dewasa. Kemudian kita cari semua kelas. Di sini bisa diklik ekonomi, bisnis. Nah, karena ini dikunci, maka kita nggak bisa pilih yang lain. Kita pilihnya semua kelas. Sudah lengkap informasi yang dipilih. Kota asal, kota tujuan, tanggal keberangkatan, kategori penumpang, kelas penerbangan. Kita klik cari jadwal. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti yang bisa dilihat di layar masing-masing. Ini informasi penerbangan yang tersedia di tanggal yang kita pilih tadi. Ingat ya, informasi penerbangan yang tersedia di tanggal yang kita pilih tadi. Tadi kita membeli penerbangan dari kota Pontianak menuju ke Jakarta, Cengkareng. Sebenarnya Cengkareng itu ada di Tangerang, Banten. Ya, tapi karena dulunya didaftarkan CGK itu kodenya untuk Jakarta, ya kita saja yang komplain ya. Nah, kemudian di sini kelihatan nih Pontianak DNK ke Jakarta CGK tanggal 1 Februari 2023. Di sini ada pilihan ubah jadwal. Nah, sementara kita nggak masuk ke pilihan ubah jadwal, kita pilih penerbangan yang paling cocok dengan penumpangnya atau dengan calon penumpang tadi yang memesan. Kita konfirmasi di sini kemampuan seorang staf reservasi benar-benar harus ditampilkan secara nyata, bukan sekedar lihat yang paling atas sudah, Pak, Bu, adanya jam 9.15. Tidak seperti itu. Di sini biasanya sebaiknya kita menawarkan pilihan harga yang paling murah terlebih dahulu. Kita cari yang paling murah. Ini 1.300.000, 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000. Baik, ini makin ke bawah makin mahal sepertinya. Nah, kita bisa tawarkan yang paling murah. Di sini tadi ada 1.200.000. Berangkatnya dari Pontianak jam 15.20, jam 3 sore. Sampai di Jakartanya, di Cengkarengnya itu jam 4.50 sore, petang, menjelang jam 5 sore. Atau kita bisa tanya ke calon penumpang, Ibu atau Bapak menginginkan penerbangan jam berapa ya kira-kira. Nah, seandainya calon penumpangnya bilang minta yang di awal deh, jam-jam 10-an gitu, ada enggak? Ada jam 10, kita cari nih, kita scroll cari cocokan jam 10. Oh, ada, ternyata jam 10.15 ada penerbangan Lion Air dari Pontianak ke Cengkareng. Harganya 1.423.000.
Lihat keterangan di sini, sisa 9 seats, 9 kursi. Kita bisa lihat detail penerbangan di sini. Tuh. Ini penerbangan langsung dari Pontianak ke Jakarta, tidak melalui transit. Bagasi 20 kilo gratis. Kabin baggage atau bagasi kabin 7 kilo gratis. Pembelian ekstra bagasi tidak tersedia di sistem ini. Artinya kita nanti kalau kelebihan bagasi ya penanganannya ya di counter check-in di bandara. Nah, kita sampaikan ini ke calon penumpangnya, Ibu atau Bapak, untuk jam 10-an itu ada di jam 10.15 dari Pontianaknya. Perkiraan tiba di Jakartanya sekitar jam 11.45 siang. Itu perkiraan. Makanya kita selalu sampaikan perkiraan, estimasi. Cigumin dulu sebentar ya. Nah, estimasi. Makanya di dunia reservasi penerbangan atau di dunia penerbangan ada istilah ETA dan ETD. ETA itu estimated time of arrival, perkiraan waktu kedatangan. Jadi diperkirakan tiba di Cengkareng tadi itu jam 11.45 waktu Indonesia Barat. Jadi kita menggunakan waktu Indonesia Barat. Itu ETA-nya, estimated time of arrival, perkiraan waktu kedatangan atau tiba. Nah, jam 10.15 itu adalah perkiraan waktu keberangkatan, atau dalam bahasa Inggrisnya estimated time of departure, perkiraan waktu keberangkatan. Kodenya ETD. Kalau di form reservasi manual dulu itu masih ada. Nah, Cikgu juga masih menggunakan itu untuk melatih keterampilan dasar dalam penanganan layanan pemesanan tiket penerbangan, baik domestik maupun internasional. Oke, kita lanjut. Ini jam 10.15. Ternyata harganya 1.400.000. Setelah kita sampaikan di harga 1.423.400 rupiah per penumpang per pax. Di sini jangan lupa ya, ini per pax, ini artinya per penumpang. Beda kasusnya nanti kalau ternyata penumpangnya ada 1 orang dewasa, 1 orang bayi. Bisa jadi bayinya beda harganya. Nah itu. Atau anak-anak, bisa jadi anak-anak harganya beda. Atau mungkin ada penerbangan yang membuat tarif sama untuk anak-anak dan dewasa. Kita lihat nanti di kasus-kasus dalam video-video selanjutnya. Sekarang basicnya, pengetahuan dasarnya seperti ini saja dulu. Ini yang ringan-ringan dulu. Nah, ternyata setelah kita sampaikan harga segitu, si calon penumpang bilang, ada ndak ya yang tarifnya lebih murah? Nah, apa-apa deh, agak sorean. Nah, kita cari, baik ibu, bapak, ibu atau bapak ya. Kita cek dulu ya. Mohon menunggu sebentar. Kita cek, ternyata makin ke bawah makin mahal. Kita cek di atas tadi ada 1.240.200 per pax. Nah, di sini ketemu harganya itu 1.240.200 rupiah. Namun jam penerbangannya, jam keberangkatannya atau ETD-nya atau estimated time of departure-nya itu jam 15.20 sore. Kita sampaikan itu. Perkiraan waktu tibanya di Cengkareng itu jam 16.50 WIB. Penerbangan langsung juga sama, gratis bagasi 20 kilo, bagasi kabin 7 kilo,
dan layanan pembelian ekstra bagasi tidak tersedia di sistem ini. Artinya hanya bisa melakukan pembayaran kelebihan bagasi di bandara. Tinggal diserahkan kepada calon penumpang yang tadi melakukan pemesanan atau permintaan pengecekan ketersediaan penerbangan. Ternyata calon penumpangnya, wah itu kesorean, jadi saya ambil yang agak pagi saja, yang jam 10 tadi. Ya udah, kita ambilkan yang jam 10. Nah, ketika memilih yang jam 10 tadi, maka kita cukup klik tombol pesan. Ini, pesan ya, klik. Nah, muncul tombol reservasi, rekan-rekan sekalian. Ini pilihan penerbangan tadi, kemudian detail calon penumpang. Di sini benar-benar harus jeli sekali, harus jeli dalam pengisian data penumpang. Perhatikan calon penumpangnya, maksudnya bukan diplototin gitu ya wajahnya. Enggak, maksudnya dipastikan penumpangnya itu laki-laki atau perempuan. Kita lihat di sini ada Mr., Mrs. dan Miss. Katakanlah calon penumpangnya ini adalah laki-laki. Nama saya saja ya, Syahranuddin Fadli. Oke. Nama lengkap. Kita lihat perintahnya di sini nih. Kalau di sini meminta nama lengkap, maka kita ketik nama lengkap. Nama lengkap yang seperti apa yang kita input di sistem ini? Nama lengkap yang sesuai dengan kartu identitas resmi yang berlaku. Misalnya KTP, SIM, atau paspor. Nah, perhatikan pengetikan nama. Maka akan lebih gampang kalau kita pinjam kartu identitas milik calon penumpang. Kalau tidak ada, maka maksudnya kalau calon penumpangnya tidak bertatap muka langsung dengan kita, mungkin bisa komunikasi lewat WA, minta dikirim, atau ke email, bisa dikirim via email. Enaknya email sih, email resmi kan. Nah, kirim lewat email. Ya kalau memang calon penumpangnya sulit menggunakan email, ya difoto saja atau dieja. Nah, kembali lagi pada situasi ini, kemampuan seorang staf reservasi itu diuji, benar-benar harus dipersiapkan secara matang agar tidak terjadi kesalahan dalam input, ya, dalam proses penginputan data penumpang. Misalnya nih, nama saya ini kalau dieja Sierra Yankee Alpha Hotel Romeo Alpha November Uniform Delta India November spasi Fanta Alpha Delta 5 India. Andai saja kita tidak melakukan teknik pengejaan tadi, atau kita tidak memperoleh kartu identitas dari calon penumpang, hanya mendengar ucapan lisan saja tanpa dieja secara detail, maka bisa kemungkinan terjadi kesalahan pengetikan nama. Yang tadi nama saya D-nya ada 2, Delta, maka bisa jadi D-nya cuma 1 diketik. Kemudian Fadli-nya bisa jadi I-nya diganti sama Y. Gitu. Makanya kita perlu kemampuan mengeja. Sierra Yankee Alpha Hotel Romeo Alpha November Uniform Delta India November spasi Fanta Alpha Delta 5 India. Mister ya, laki-laki ini. Nah, kemudian kita isikan nih nomor handphonenya. Nomor handphonenya berapa? Kita isikan 08 22 33 44 55 66 misalnya. Emailnya diisi. Kalau
diberikan. Kalau calon penumpang tidak memberikan emailnya, bagaimana, Cigu? Isikan alamat email perusahaan kita untuk memperoleh kiriman elektronik tiket dari sistem penerbangannya, dari maskapai, gitu ya. Tetap diisi. Di sini kalau kita buat kasusnya sederhana, calon penumpang tidak memberikan email, cuma memberikan nomor HP, maka kita isikan alamat email kita. Baik, pastikan nomor HP juga benar-benar sama seperti yang dimiliki oleh calon penumpang. Ini untuk apa? Apabila terjadi penundaan penerbangan atau ada informasi-informasi penting yang harus disampaikan oleh maskapai kepada calon penumpang atau kepada penumpang yang sudah memperoleh kode booking, maka akan mudah proses komunikasi itu berlangsung. Baik, kita lanjut ke bawah. Nah, di sini ada pilihan asuransi tambahan. Ini Cigu nggak mau jelaskan detail dia. Ini pokoknya intinya adalah proteksi tambahan. Jadi kalau kita tawarkan ke penumpang, calon penumpang, apakah mau menggunakan proteksi tambahan, jaminan asuransi tambahan atau tidak? Jika iya mau, maka ada tambahan 20.000 di luar harga tiket. Tapi kalau tidak mau, maka ini kita buang centangnya, klik centangnya, maka dia tidak akan terinput ke dalam rekap pemesanan. Rincian harga di bawah sekali ini rincian harga, total pembayaran, total nilai tiket atau tarif tiket penerbangan yang harus dibayar oleh calon penumpang tadi, nilainya adalah sesuai dengan yang dipesan, yang disetujui oleh calon penumpang sebelumnya. Total harga. Nah, di sini ada pilihan langsung isut atau langsung bayar. Inilah kenapa Cigu meminimalisir jumlah saldo yang ada di sistem ini. Coba bayangkan kalau di sini ada saldo sebesar, gak usah banyak-banyak deh, 5 juta saja. Andainya staf Cigu ini, staf yang menggunakan sistem reservasi ini belum mahir dengan prosedurnya, maka bisa jadi ini diklik sama dia, langsung muncul nih peringatan, transaksi langsung isut ini akan langsung memotong saldo Anda, pastikan saldo Anda mencukupi. Oke, muncul tanda centang hijau. Seandainya Cigu klik booking, maka dia akan ngejar ke saldo. Kalau dilihatnya saldo itu ada cukup, maka dia akan potong langsung, kemudian tiketnya sudah langsung terisut, bukan booking lagi. Nah, karena kondisinya di sini saldonya minim, di bawah dari nilai pesanan, maka andai pun kita centang, kita nggak bisa langsung isut, paling ke booking saja. Untuk amannya, kawan-kawan sekalian, jangan mengaktifkan tombol langsung isut. Untuk apa? Untuk nanti masuk ke tahapan reconfirmation, mengkonfirmasi ulang detail pesanan kepada calon penumpang sebelum dibayar. Paham ya sampai di sini? Baik, nanti videonya diputar-putar ulang saja. Jadi rekan-rekan sekalian akan semakin paham. Nah, kita buangin tanda centang, kemudian kita booking now. Booking now artinya pesan sekarang. Booking now. Ketika kita tekan booking now, maka sistem MMBC ini akan langsung menghubungi sistem yang sudah terkoneksi ke maskapai yang dipilih. Karena tadi kita memilih maskapai Lion, ini Lion, maka dia akan menghubungi sistem di Lion. Kita ulang lagi, booking now.
Tadi gagal karena Lion sedang penuh koneksinya. Kita coba lagi. Semoga kali ini berhasil. Kalau berhasil, dia akan langsung menampilkan atau memperoleh kode booking dan time limit pembayaran. Kita tunggu ya. Sambil nunggu, silakan minum dulu. Udah pada ngopi belum? Minum deh, minum. Cikgu nih minum air mineral. Nggak kelihatan ya. Baik, kita lihat apakah sudah berhasil di booking. Ya, di sini time limit sudah muncul. Jam berapa? Tanggal berapa? Tanggal sekarang jam 11 malam lewat 11 menit. Ketika time limit sudah muncul, maka segera disampaikan kepada calon penumpang tadi yang sudah memesan. Ibu atau bapak, tiketnya sudah kita pesan sesuai dengan keinginan ibu atau bapak tadi. Maka batas pembayaran adalah sampai jam 11 malam ini. Jika sampai jam 11 malam ini pembayaran tidak dilakukan, maka tiket yang sudah dipesan tadi hangus. Artinya harus dilakukan pemesanan ulang. Kita cek lagi apakah tiketnya masih tersedia atau tidak. Apakah ibu atau bapak mau langsung melakukan pembayaran? Dalam kasus ini, dalam kesempatan kali ini, katakanlah bahwa kita anggap saja bahwa calon penumpang menyetujui. Baik, saya bayar sekarang. Nah, kita layani pembayarannya sesuai dengan nilai yang harus dibayar. Tapi sebelum pembayaran itu kita proses, kita lihat daftar pesanan dulu. Klik lihat daftar pesanan. Apa yang akan kita lakukan melalui daftar pesanan ini, saudara-saudara sekalian? Nah, di sini tampil daftar pesanan nih. Kebetulan di sistem yang malam ini kita pakai cuma ada satu pemesanan nih. Ini real ya, rekan-rekan sekalian. Ini pesanan ini benar-benar terdaftar di Lion. Jadi andai kata ini dibayar beneran, maka dia akan bisa dipakai berangkat. Jadi kita tidak menggunakan sistem reservasi online yang untuk simulasi saja. Kita langsung pakai sistem yang real time, yang benar-benar nyata dan bisa digunakan untuk bisnis langsung. Ini. Kemudian kita klik nih, select. Kita pilih agar informasinya terbuka. Nah, ketika muncul layar ini kita konfirmasi. Ingat, kode booking tidak perlu dibacakan kepada calon penumpang karena belum lunas. Ingat ya, kode booking untuk tiket yang belum lunas tidak perlu disebutkan kode bookingnya kepada calon penumpang. Yang perlu disampaikan adalah info penumpangnya. Ibu atau Bapak Syaranuddin Fadli, namanya sudah sesuai dengan yang tertulis di KTP tadi ya Pak ya. Bapak memesan tiket penerbangan Lion Air dari Pontianak ke Cengkareng itu untuk tanggal 1 Februari 2023 berangkat jam 10.15 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan tiba di Cengkarengnya adalah jam 11.45 siang hari. Durasi penerbangan diperkirakan sekitar 1 jam 30 menit. Kemudian untuk subclass penerbangan yang Bapak pilih adalah kelas A ekonomi. Untuk harganya adalah totalnya Rp1.423.400. Apakah Bapak akan melakukan pembayaran sekarang? Jika mau melakukan pembayaran sekarang, kita proses agar bisa segera diterbitkan tiketnya, kita cetak. Atau jika
Bapak belum berkenan untuk membayar, maka pesanannya ada batas waktu pelunasan sampai jam 11 malam ini. Jam 11 malam kalau belum Bapak lunasi, maka tiket yang sudah Bapak pesan itu hangus. Bapak harus melakukan pengecekan ulang lagi ketersediaan pesawat dan melakukan pemesanan ulang lagi kalau seatnya masih tersedia. Tapi kami sebentar lagi tutup, Pak. Kami tutupnya jam 9.30 misalnya ya. Misalnya tutupnya jam 9.30 atau kita tutup jam 10 deh. Jam 10 malam kami tutup, Pak. Jadi jam 11 malam kami nggak bisa layani Bapak lagi untuk penerbitan tiketnya. Anggap saja si calon penumpang tadi menyetujui, sudah dibayar. Maka data konfirmasi ulang tadi sudah kita sampaikan. Andai saja tadi terjadi kesalahan pemilihan input, ya, penginputan nama, pemilihan jadwal, pemilihan rute, pengisian rute, jenis maskapai yang dipilih itu ada kesalahan, maka kita bisa buat pemesanan baru dan yang ini kita cancel. Ini kan ada pilihan nih, cancel booking ya, di bawah sekali. Katakanlah disetujui, maka ketika disetujui kita terima pembayarannya, pastikan uangnya asli, pastikan uangnya lengkap sesuai dengan nilai. Jika kelebihan silakan dikembalikan sebisanya. Nah, maksudnya sebisanya ini bukan seenaknya ya. Maksudnya gini, ada nilai-nilai yang mungkin perlu dibulatkan gitu loh maksudnya. Misalnya tadi 400, mungkin penumpangnya berkenan dijadikan 500, kita kembalikan 500 ya. Bulatan. Kemudian kita sampaikan, setelah disetujui kita sampaikan bahwa penerbangan dari Pontianak itu dari Terminal 1 Domestik Pontianak di Bandara Supadio, kemudian di Cengkarengnya itu Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2E Domestik. Itu kita sampaikan. Kita konfirmasi ulang lagi nomor HP. Jika sudah benar, maka kita lakukan bayar atau issue. Karena di sini saldonya tidak cukup, maka kita nggak bisa isut. Tapi kalau di sini saldonya cukup, maka kita bisa isut. Kalau kita bisa isut, maka akan muncul kode booking di sini. Oh, ya, maaf, bukan kode booking, tapi statusnya di sini berubah. Paham ya? Baik, kita anggap bahwa penerbangan ini di cancel oleh si pemesan, maka pilihan kita adalah cancel booking. Kita cancel, kita klik cancel, akan muncul pop up seperti ini. Apakah Anda yakin ingin cancel kode booking? Klik OK bila Anda setuju untuk lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Mohon tunggu sebentar. Baik, muncul pemberitahuan seperti ini, sudah berhasil tercancel kode booking. Klik OK, maka di sini statusnya sudah tercancel. Nah, status tiket cancel, ada tanda silang di sini, tulisan cancelnya warna merah. Kita back satu kali. Baik, kita lihat di ticketing queue tadi. Nah, sudah merah dia, karena sudah di cancel, dia sudah merah walaupun masih bisa diklik. Tapi karena ini sudah merah, walaupun kita klik select, kita tidak bisa melakukan pembayaran lagi. Bisa dimengerti ya? Baik, sampai di sini tutorial awal dasar terkait penggunaan sistem reservasi online milik PT MNBC
melalui tombol menu cari pesawat di sini nih. Silakan ditonton berulang-ulang, dipahami, kemudian diuji coba di lab masing-masing, maksudnya di komputer masing-masing. Bagi yang sudah memiliki sistem, untuk siswa atau mahasiswa jurusan UPW yang kebetulan menggunakan sistem ini di lab sekolahnya atau lab kampusnya, maka silakan dicoba-coba, dipraktikkan agar semakin mahir. Kita coba yang dasar-dasar dulu, nanti pengembangan kemampuannya akan lebih lanjut bisa dilakukan. Yang penting paham dulu prosedur awal penanganan pemesanan tiket penerbangan domestik. Itu yang bisa Cikgu berikan, Cikgu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan-pertanyaan silakan tuliskan di komentar, atau yang sudah punya nomor WA Cikgu silakan dihubungi lewat WA. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Ingat, orang baik pasti mau berbagi manfaat untuk orang lain. Sampai jumpa pada video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua.